Kali ini kita akan ngomong tentang yang terbaru Pak Tommy, Juli kemarin. Ya, masih hangat lah ya. Sangat. Tentang PMK nomor 66 tentang natura dan kenikmatan. Yang sekarang Begitu Undang-Undang APP berlaku dan diturunkan menjadi PP dan menjadi PMK 66 yang akan kita bahas ini ya, itu dirubah secara Artinya Pak signifikan. Tommy, kalau saya membaca sekilas ya dari PMK 66 ini itu ada istilah natura dan istilah kenikmatan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Tommy biar kami lebih gamblang. Ya. Selamat sore Pak Tommy. Selamat sore Pak Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabar, Pak Tommy, sore warahmatullahi ini? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat saya Pak Epi. Iya. Pak Epi sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kami sengaja mengundang Pak Tommy. Tadi Bu Juliet membuatkan kita kopi asli dari Merauke, Pak. Asli. Kopi ini sudah mendunia karena dia telah ada pameran di Jerman kemarin. Ini sudah luar kopi biasa. lokal yang mendunia. Kopi asli Dari Merauke ini Pak, ya? Merauke. Betul. Sebelum Keren. kita lanjut Pak Tommy, Nggih. ada baiknya kita kenalan dulu Pak Tommy ya. Nggih, Pak Iya. Epi siap. Narasumber kita kali ini pemirsa sangat istimewa. Beliau adalah Kasih atau Kepala Seksi Pengawasan 1 di KPP Pratama Merauke. Beliau adalah Pak Tommy Firmansyah. Nah, kalau Seksi Pengawasan 1 strategis itu apa Pak Tommy? Nggih. Bisa dijelaskan? Ya, jadi seksi pengawasan 1 atau strategis itu seksi yang melakukan pengawasan untuk WP prominent Pak Epi. Oh, WP strategis, Pak ya Tommy, boleh ya. dibilang strategis itu karena besarnya. Mungkin omsetnya yang besar, labanya yang besar Pak labanya Tommy, ya? besar, Oke. terus kolateralnya besar, modalnya besar. Nah, Kalau boleh contoh WP yang besar sini banyak bergerak di bidang apa Pak Tommy? kalau yang besar kita secara keseluruhan mungkin banyakkan perdagangan ya Pak Epi, Perdagangan, Pak Tommy, ya. Perdagangan. Oke. Tetapi ada 1-2 industri yang ada di kita. Oke. Ngomong-ngomong nih Pak Tommy, by the way, sebelum dinas di KPP sini Pratama Merauke, Merauke. terakhir di mana Pak Tommy dinasnya? Iya, Pak Epi. Saya sebelumnya ada di Kanwil Jakarta khusus, sebelumnya lagi di KPP Penanaman Modal Asing 4 Pak Epi. PMA ya, Pak. Dari Jakarta merantau Pak Epi Malang kita melintang. karena tugas. Ya, perkenalkan saya nama Happy Cahyadi, saya Kepala Seksi di PKD. Itu adalah singkatan dari Penjaminan Kualitas Data yang akan memandu acara kali ini. Oke. Oke, Pak Tommy. Oh iya, katanya Gimana, podcast kita itu sudah punya Oh iya, hampir ini lupa Pak baru Pak Epi. Saya dengar kemarin ada apa ya? Ada Salah apa enggak tagline. ini kita? Nah, tagline kita Tagline apa yang nih? biar kita inilah ya, gampang diingat. Gampang Kita namakan podcast kita itu Pak Tommy. Podcast Pajak Merauke, disingkat Popame. Popame. Ya. Kita tambah seru Pak Tommy Oke. ya. Oh, tambahin seru Oke, baik. Ya. ini tagline. Popame. Popame seru. Oke. Popame. Podcast Oke, Pajak Pak Tommy. Merauke. Nggih. Iya. Siap. Kali ini kita akan ngomong tentang yang terbaru Pak Tommy, Juli kemarin. Ya, masih hangat lah ya. Sangat. Tentang PMK nomor 66 tentang natura dan kenikmatan. Nah, Pengenaan jadi pajaknya, natura dan kenikmatan ini sekarang diatur lebih lanjut Pak Tommy, lebih rigid untuk asas keadilan. Ya. Nah, Gitu. yang paling mendasar Pak Tommy, perbedaannya dengan peraturan atau undang-undang yang lama dengan yang baru ini apa sih Pak Tommy? Yang mendasar mungkin yang bikin kita biar jelas. Nggih. Jadi PMK 66 ini kan turunan Pak. Turunan dari HPP, Pak, ya? PP dan undang-undang. Nah, Oke. di konsep lama undang-undang kita itu pajak tentang natura dan kenikmatan ini itu non deductible. Non deductible artinya Jadi tidak dapat dibiayakan. sebagai pengurang Pak Tommy. Sebagai ya? pengurang tidak boleh ya. Oke. Dan satu lagi penerimanya itu adalah non taxable. Artinya bukan sesuatu yang kita kenakan pajak. Itu yang dulu. Itu konsep lama, betul. Yang sekarang begitu Undang-Undang APP berlaku dan diturunkan menjadi PP dan menjadi PMK 66 yang akan kita bahas ini ya, iya. itu dirubah secara signifikan Pak Epi. secara elementer Mendasar. Kenapa? Yang tadinya non deductible
menjadi deductible, artinya dapat dibiayakan, dan bagi penerimanya itu menjadi taxable. Yang semula non taxable menjadi taxable, artinya dapat dipajakin sebagai objek pajak. Sebagai objek pajak, betul. Itu yang mendasar Pak Ebi. Selain keadilan lah ya tadi kita. Clear Pak Tommy kalau menurut saya. Selanjutnya Pak Tommy, kalau saya membaca sekilas ya dari PMK 66 ini, itu ada istilah natura dan istilah kenikmatan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Tommy biar kami lebih gamblang. Ya, jadi kalau kita ngomongin pajak ya Pak Ebi, natura dan kenikmatan itu sesuatu yang bisa dinilai uangkan. Artinya bisa dikonversi menjadi nilai uang. Karena apa? Ya, ini kan ngomongin pajak ya kan? Nah, betul. Nah, yang bisa dinilai uangkan ini salah satunya adalah natura. Natura itu sifatnya barang Pak Ebi. Berwujud ya. Berwujud kelihatan. Nah, fasilitas bisa berwujud, tetapi bisa juga tidak karena dengan rasa. Bisa dibilang fasilitas lah Pak Ebi. Nah, kalau bahasa sederhananya bisa kita bedakan demikian Pak Ebi. Kalau natura adalah barang, kalau kenikmatan fasilitas. Contoh sedikit Pak Tommy. Kalau barang mungkin laptop, mobil gitu ya. Mobil yang jelas. Kalau kenikmatan atau fasilitas ya kan. Voucher. Bisa jadi voucher, akomodasi, tiket menginap. Betul. Kayak gitu-gitu lah ya. Betul. Mungkin bisa diterima Pak penjelasannya. Oke Pak Tommy, sekarang kita melangkah ke apa sih yang dikecualikan dari natura itu? Ada 5 item atau 5 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ini Pak Tommy, tentang makanan dan minuman, dan yang ada lagi adalah bahan makanan dan minuman. Nah, itu gimana Pak Tommy, bisa dijelaskan? Jadi secara sederhana negara ini kan tadi kalau Pak Ebi sampaikan konsep keadilan, ada satu lagi yang kelupaan Pak Ebi. Apa itu Pak? Mensejahterakan rakyat. Nah, harapannya apa? Dengan kita mengatur, ya kita pengennya lah negara atau pemerintah dalam hal ini pengen rakyatnya melalui pemberi kerja itu diberikan kesejahteraan lebih. Artinya diberikan makanan kan Pak Ebi. Bahan makanan. Nah, itu diatur lah. Karena apa? Ya nggak sembarangan juga, nggak dikasih juga bahan makanan 1 truk kan begitu tuh Pak Ebi. Nah, kita harus ada aturan main yang jelas. Untuk kesejahteraan dan karena apa? Ya betul, ini diberikan kepada seluruh pegawai. Itu ada tidak memandang direktur pengecualian. Dan komisaris Pak. Betul. Nanti akan ada pengecualian. Kayaknya senada dengan sila kelima Pak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini PMK ini memang semangatnya untuk keadilan memang. Adil bagi yang menerima sedikit dan menerima gaji besar ya pajaknya tentunya lebih tinggi. Besar, Kemudian yang nomor 2 adalah tentang ini Pak Tommy yang daerah tertentu. Jadi kalau daerah disediakan tertentu, untuk daerah tertentu. Untuk di daerah tertentu ada 11 kriteria lah sebenarnya, tetapi harus memenuhi minimal 6 kriterianya. Nah, ini bagi perusahaan tujuannya investasi ya, artinya menarik investasi. Betul. Bisa disampaikan dengan singkat Pak Tommy yang 6 itu. Jadi banyak sekali Pak Ebi. Jadi misalkan contoh sederhananya sederhananya adalah belum ada jalan. Jalannya tidak aspalan, nah seperti itu masuk kriteria. Daerah tertentu lah daerah tertentu. Tertinggal gitu lah ya. Betul, kurang lebih. Oke, selanjutnya yang nomor 3 itu ini Pak Tony. Pemberi kerja itu berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Yang berhubungan dengan pekerjaannya ya Pak Ebi. Nah, kalau ini sifatnya wajib diberikan oleh pemberi kerja untuk menunjang pekerjaannya. Menunjang pekerjaannya itu menjadi suatu keharusan. Contoh misalkan keamanan ya, tenaga keamanan itu kan mau tidak mau harus dibekali oleh helm ya kan? Pakaian keselamatan kerja. Nah, helm terus betul. Pakaian keselamatan untuk safety lah ya. Betul. Sepatu untuk keselamatan yang depannya misalkan, depannya sepatu ada boot, besinya itu. Betul. Anti api. Jadi itu kan sifatnya barang ya Pak Ibi. Diberikan kan? Emang ada nilai uangnya, tetapi karena itu wajib diberikan, semangatnya termasuk dikecualikan. Yang selanjutnya nomor 4 itu ini Pak Tommy, berasal dari APBN, APBD maupun APBDes. Contoh seperti kita ini Pak Ebi, kayaknya sih. PNS nih. Kayaknya sih kalau ini sudah tidak ada perdebatan lagi Pak Ebi ya. Karena emang sesuatu yang kita dapat nih, kita sebagai PNS atau Pak Ebi, kita dapat ini kalau misalkan itu berupa honor, ya pasti sudah ada potongannya. Tetapi tidak mungkin diberikan barang kan kita ini.
gitu, Pak. Selanjutnya adalah yang terakhir itu jenis dan batasan tertentu. Ya, ini yang kita akan bahas, Pak Tommy. Betul. Ya, ini yang kaitannya dengan PMK 66 ini ya. Ini adalah pengaturan yang baru Pak Ebi, yang bisa nanti akan kita sampaikan ya Pak Ebi. Kita akan bincang-bincang tentang ini. Karena ini benar-benar baru. Karena di situ ada batasan-batasan nilai yang harus sama-sama kita kita pelajari, kita ketahui dan akan kita implementasikan Pak Ebi. Iya. Kalau di dalam slide itu ada ini Pak Tommy, ada sekitar perbedaan yang jenis dan batasan itu sekira ada 11 atau 12 gitu ya. Tapi kita karena kita keterbatasan waktu dan kita mau bincang-bincang ini adalah daging semua Pak Tommy ya. Wis, mantap. Daging semua. Daging wagyu lah ya. Daging wagyu tanpa lemak, tulang. tanpa lemak. Kita akan batasi menjadi 6 pokok bahasan. 6 pokok bahasan itu yang tentunya ada isu di dalamnya. Ada batasan, ada perdebatan yang benar-benar baru. Tapi yang lainnya itu adalah existing yang tentunya sudah lazim dan kemarin-kemarin sudah berlaku. Nah, boleh. Yang pertama itu Pak Tommy, batasan yang baru nih, sama sekali baru ya, beda dengan kemarin itu adalah tentang makanan Pak Tommy, makanan yang disediakan di kantor dan sekarang ada kemudahan bentuk kupon Pak Tommy yang bisa dirembes. Bisa dijelaskan Pak Tommy? Ini menarik Pak Tommy. Betul. Perbedaan mendasarnya adalah makanan itu disediakan. Artinya catering itu kita datang udah langsung makan Pak Ebi. Ya, yang kedua adalah kalau kita bisa makan di tempat yang lain. Dinas luar. Misalkan kita begitu. Dinas luar Pak Tommy ya. Jadi yang pertama sebenarnya prinsipnya tadi Pak Ebi, yang saya tambahkan tadi tentang mensejahterakan pegawai itu Pak Ebi. Nah, itu kan pemberi kerja. Pemberi kerja itu sebesar-besarnya memberikan makanan kepada memberi nutrisi lah, memberi nutrisi. Jangan sampai kelaparan. Jangan sampai kelaparan. Nah, betul. Itu diberikan semuanya diberikan kepada seluruh pegawai. Tanpa memandang direktur dan komisaris lah ya. Betul. Nah, itu satu. Yang kedua adalah seperti marketing Pak Ebi. Ya, marketing itu kan nggak mungkin ada di kantor terus Pak Ebi. Ya kan? Mungkin kayak surveyor yang harus keluar, betul. Dia kan jurnalis, wartawan. Tidak lebih hemat kalau dia hanya untuk makan harus kembali ke kantor. Kalau jaraknya cuma 2 kilo sih mungkin masih nggak apa-apa ya Pak Ebi. Di Padang gitu lah. Betul, perusahaan bisa memberikan kupon. Misalkan sudah kerjasama dengan restoran mana atau rumah makan mana, atau reimburse. Jadi si pegawai tadi, karyawan tadi makan dulu, buktinya nanti ditagihkan ke kantor. Ini ada syaratnya Pak Ebi. Iya, syaratnya gimana itu Pak Tommy? Batasannya adalah 2 juta. Maksimal 2 juta. Maksimal 2 juta. Kalau Pak Tommy maksimal 2 juta itu kalau di kantor itu hanya mungkin 1 juta gitu ya sebulan. Gimana itu 1 jutanya? Nah, jadi kalau misalkan ternyata satu orang ini hanya dijatah 1 juta. Ya, real cost-nya berarti biaya yang benar-benar dikeluarkan kan hanya 1 juta Pak Ebi. Iya, 1 juta. Nah, kita berikan kan nilai maksimalnya Pak Ebi 2 juta. Kalau 1 juta ya udah otomatis yang dibiayakan hanya 1 juta. Iya, yang 1 jutanya yang 1 jutanya tidak ada Pak Ebi. Tetapi kalau misalkan ternyata karyawan misalkan yang dinas luar tadi 3 juta. 3 juta. Contoh nih. 3 juta berarti 1 jutanya itu kan di luar yang dikecualikan. Iya. Berarti 1 jutanya menjadi penghasilan. Menjadi penghasilannya taxable tadi. Iya, taxable ya. 2 jutanya kan sudah dikecualikan. Artinya thresholdnya atau batasannya adalah 2 juta. Kalau semangatnya ini sih katanya sudah ini Pak, sudah kita benchmark dengan di Jepang. Betul. Jadi maksimal itu di Jepang 400.000 kalau Pak ya dikonversi di rupiah. Ke rupiah betul. Itu 400.000 ya, berarti 2 juta itu sudah sangat layak lah ya. Ya, menurut saya menurut standarnya di Indonesia ini sudah tinggi lah. Jepang juga. Betul, karena kalau Jepang kita lebih PNS Pak Tommy itu sekitar berapa ya? 700 ya. 700-an ribu. Itu berarti 2 juta kan sudah baik sekali ya betul. dari pemerintah ini. Balik lagi Pak Ebi. Ini kan soal wajar ya Pak Ebi. Iya, wajar. Yang kita minta itu selain memang ini diberikan ke seluruh pegawai, tapi dalam kewajaran. Artinya kalau kita 700.000 misalkan itu ini sebulan itu kan ya sekali makan 35.000 lah misalkan tuh Pak Ebi. Nah, tetapi kalau ada misalkan nih ada yang sekali makan 1 juta, kira-kira makan 1 porsi kan enggak di luar kelaziman lah ya Pak Ebi. Itu menjadi tanda tanya bagi perusahaan yang membebankan ya. Gitu tapi harus sesuai dengan nilai kelaziman dan kewajaran lah. Kalau orang Jawa bilang itu ngono ya ngono ning aja ngono Pak Ebi kan. Boleh tetapi
ya sesuai lazim dengan lah. wajar dan lazim gitu. Ya, Ya. ya, itu mungkin. Oke Pak Tami. Selanjutnya dari makanan kita beranjak ke yang ada isunya Pak Tami ya. Nggih. Itu tentang bingkisan Pak Tami. Wes. Nah bingkisan ini Menarik. dibedakan menjadi bingkisan yang hari raya Karena dan non hari raya. Betul. Nah itu Betul. bedanya gimana Nah. Pak Tami? Bisa dijelaskan? Nggih, jadi kita mengenal di Indonesia ini kan sangat umum ya Pak Ebi. Namanya Hari Lebaran raya. atau hari raya. Hari Itu kan raya ini semua hari- agama semua Pak Tami, ya? agama, semua Bukan agama. ini itu Bukan monopoli ini satu tertentu. agama ya. Tidak. Bisa hari Jadi, raya Idul Fitri, Idul bisa Fitri, Imlek, Waisak, bisa Natal. Waisak, Natal. gitu. Nah, jadi prinsipnya sepanjang diberikan saat hari raya Raya, keagamaan itu kan free sama Pak Ebi, dikecualikan. Nggak ada batasannya, Pak? Nggak ada batasannya. Karena diberikan ke seluruh pegawai Seperti dalam ini rangka ya, Pak keagamaan. Tami, boleh dikatakan THR mungkin Nah, hampers Pak Tami. nah, paling sederhana kalau yang kekinian lah Pak Ebi. Iya. Nah, itu ada hampers lah. Kalau Iya. hampers itu ya kan normal ya Pak Ebi. Balik lagi asas kewajaran tadi Pak Kewajaran Ebi. tadi ya. Satu hampers kalau isinya emas 1 kilo ya kan nggak mungkin Pak Ebi. Nah, nggak segitunya. Karena apa? Dibatasinya adalah makanan Oke. Pak Ebi. Jadi makanan atau bahan makanan kan gitu tuh. Jadi ya model kita THR lah biasanya kan dapat kue kaleng segala macam. Nah, itu yang pertama karena terkait hari raya Hari raya. keagamaan. Yang non hari raya, kedua, Pak Ebi. non hari raya ini yang ada batasannya Pak Ebi. Karena bisa jadi ya kan saya contohkan gini. Saat sebuah perusahaan Oke. itu akan menghadapi hari ulang tahunnya. Ulang tahun Biasanya perusahaan. ulang tahun perusahaan itu kan akan memberikan bingkisan sebagai bentuk penghargaannya. Iya. Ya kan diberikan ke seluruh pegawai itu. Rewardnya nah betul dikasih. Misalkan ya tadi sama seperti hampers tadi lah. Iya. Nah, dinilai uang kan nilainya misalkan 2 juta. Terus nanti misalkan ada lagi karena dia karyawan terbaik segala macam diberikan bonus berupa hampers lagi misalkan Hampers lagi. senilai 1 juta. 1 juta. Nah, terus nanti di bulan berikutnya ada event apa lagi dia dapat lagi Pak Epi 1 juta. Nah misalkan Total kalau akumulasi berapa nih Pak Tami? Tadi? misalkan jadi di bulan pertama udah dapat karena perusahaan yang ulang tahun misalkan Iya. Pak Epi udah 2 juta. Oke. Terus karena dia ulang tahun dapat 1 juta misalkan. Dinilai uang kan itu hampers tadi Iya. senilai udah 3 juta. 3 juta. Terus di akhir bulan di bulan apalah setelahnya misalkan itu dapat lagi 1 juta lagi. Total dia 4 juta Pak Epi. 4 juta. Nah, 4 juta. Negara di PMK ini membatasi hanya 3 juta. Yang Yang dikecualikan. Jadi Lebih kalau dari tadi itu betul. Jadi taxable Pak Tami ya. Betul. Jadi 4 juta tadi dikurangi 3 juta. Oke. Nah, karena yang diperbolehkan atau dikecualikan adalah 3 juta. Oke. Makanya yang 1 juta menjadi penghasilan. Oke. Oke. Iya. Nah, jadi kalau bisa saya simpulkan lagi nih Pak Ibi. Gimana Pak Tami? Terkait dengan hari raya keagamaan, prinsipnya sama kayak makanan tadi. Kita kasih Nggak ada batasannya ada Pak Tami. batasannya tetapi lazim. Lazim. Yang kedua terkait bingkisan di luar hari raya. Non hari raya. Non hari raya itu Maksimal maksimal 3 juta. 3 juta. Betul. Oke. Oke, itu. Pak Tami kita melangkah selanjutnya yaitu isu di fasilitas olahraga mahal Pak Tami. Ini. Tapi sebelum by the way Pak Tami, sebelum itu Bu Julia tadi udah buatin Oh, kopi. iya. Nah, kita minum dulu Ketinggalan. sebentar. Daripada nanti setelah Buru keburu dingin ya? Dingin Pak. Nggih, seger kopi memang kalau lagi panas Pak Ibi. Ini asli dari Merauke Pak. Mana Pak Ibi? Jage Pop ini. Jagepop apa Boys, dari mantap. ini yang selain Jagepop apa Pak? Ada Ya. dari Muting Pak mungkin. Oh, Muting itu ya? Daerah agak ya mungkin Kemarin yang UMK itu di 3 jam. KPPN juga tampil Pak Tami yang apa Kopi. UMKM kopi. Nah, mendukung ini kita ya, UMKM UMKM mendunia. lokal ya kita ya. Iya. Nah, Pak Tami kita lanjut Pak Tami ya tentang Olahraga mahal tadi, Pak. Olahraga mahal. Betul. Nah, koreksi Pak Tami, yang dikecualikan maksudnya ini yang kena Pak Tami ya. Yang- Itu adalah yang termasuk olahraga mahal itu. Ini yang kena ya, yang enggak dikecualikan. Yang nggak maksudnya. dikecualikan. Itu Olahraganya mahal itu nggak nah, kena. olahraga mahal itu Pokoknya. adalah golf, pacuan kuda, Pacuan kuda, kemudian terbang layar, Terbang layar. kemudian balapan Otomotif apa, lah motor, ya. Motor Otomotif. dulu Pak. Oh motor, motor otomotif. boleh. Terus motor perahu motor Pak. Perahu motor. Nah, Ya, ada 5 sama. itu yang Betul. disediakan. Nggih. Jadi kalau selain itu berarti ada batasannya Pak. Ada batasannya, betul. Berarti kalau selain olahraga itu berarti olahraga apa Pak Tami? Tenis. Banyak Pak Ebi. Kalau apa kayak renang mungkin Boleh, ya, boleh. kayak ya Nah. selain 5 tadi Ya. ya yang mahal ya. Jadi, betul. Nah, Filosofinya- batasannya gimana Pak Tami? Filosofinya mungkin gini Pak Ebi, olahraga mahal itu kan bukan hanya langganannya yang mahal,
tetapi nyewa tempatnya yo mahal, terus peralatannya yo mahal, dan tempatnya juga nggak ada ya. Di setiap kota kan nggak tentu ada Pak Epi. Di sini aja nggak ada. Di sini aja nggak ada, betul. Di Merauke padang golf nggak ada. Adanya savana Pak. Ya. Sekalian hutan ya Pak Epi. Berburu menembak ya kan Pak Epi. Nah, savana di Wasur banyak betul. Jadi memang untuk olahraga yang seperti ini tadi, 5 tadi Pak Epi. 5 tadi ya. yang kami sebutkan tadi ya. 5 tadi itu kan high cost lah Pak Epi. Itu bukan dikecualikan jadinya. Di luar itu baru diatur. Nah, contoh misalkan Pak Epi. Jadi, Pak Epi hobinya apa? Tenis Pak, tenis. Wah, misalkan gini Pak Epi, tenis ikut turnamen Grand Slam. Wah, dikasih dari perusahaan ya Pak Epi. US Open. Nah, US baru Open. Selesai itu. Ke mana Pak Epi? Djokovic sama siapa? Nadev. Misalkan di mana Pak Epi? Tandingnya di Eropa? Iya, di contoh kata nih ya. Misalkan atau Grand Slam misalkan gitu Pak Epi. Roland Garros. Nah, misalkan seperti itu misalkan. Nah, itu Pak Epi diberikan free akomodasi dari kantor. Pak Epi tinggal bawa badan istilahnya. Oke. Ya kan? Berarti hotel, tiket pesawat, makan apa segala macam sudah ditanggung semuanya. Misalkan oleh perusahaan ini Pak Epi karena mengapresiasi Pak Epi sebagai pegawai terbaik misalkan kan gitu tuh. Nah, ini diberikan fasilitas berupa tiket gratis ke sana ya kan. Nah, ini dibatasi Pak Epi. Meskipun olahraganya meskipun olahraganya tenis Pak Epi tidak masuk di 5 kriteria yang dikecualikan tadi ya. Tenis berarti bukan mahal Pak, bukan olahraga mahal. Sebenarnya mahal juga, tetapi negara masih oke lah karena negatif listnya tadi cuma 5 Pak Epi. Nah, tidak termasuk tadi. Betul. Ini dibatasi hanya 1,5 juta. Kira-kira kalau Grand Slam Pak Epi habis 1,5 juta nggak kira-kira per bulan? Kalau ke luar negeri lebih ya Pak Epi. Nah, kalau begitu misalkan Pak Epi dapat tiket itu ya yang bisa dikurangkan hanya 1,5 juta Pak Epi. Kalau misalkan dinilai total kan tiketnya 150 juta. Tiket PP taruh kata 40-50 juta lah ya. Itu yang di cover maksudnya yang dikecualikan hanya 1,5 juta per bulan. Menjadi ini ya, kan bisa jadi langganan Pak Epi. Penghasilan ya. Betul, bisa jadi langganan. Tadi kan langsung tuh ketahuan Pak Epi terbang ke Swedia misalkan ya kan. Ini yang rutinan per bulan Pak Epi. Misalkan ya tadi tenis kan bisa jadi perusahaan nyewain, perusahaan memberikan raket. Nah, ini dibatasi 1,5 juta per bulan. Jadi sepanjang tadi misalkan per bulan Pak Tommy. Per bulan. Bukan setahun kan ya? Bukan setahun. Per bulan. Oke Pak Tommy. Mantap, jelas saya Pak. Oke, selanjutnya kita melangkah lagi ke isu tentang tempat tinggal untuk karyawan. Tempat tinggal ini betul. Kalau saya baca ada 2 bentuk Pak Tommy, yaitu komunal, itu mungkin mes gitu ya. Sama-sama. Yang kedua adalah perorangan, individu atau personal mungkin betul. Direktur yang di apartemen gitu Pak Tommy ya. Gimana nih Pak Tommy bedanya yang komunal sama personal? Jadi rumah tinggal itu kan suatu keharusan ya sebenarnya Pak Epi. Fasilitas lah ya. Kita kerja itu kan harus ada rumah tinggalnya. Nggak mungkin kita tidur di kantor Pak Epi, tidur di pabrik misalkan, atau tidur di kebun misalkan kan gitu. Pasti adalah tempat tinggal. Prinsip negara tadi hadir juga kan mensejahterakan Pak Epi. Nggak mungkin kan udah tenaganya diforsir, tempat tidurnya tidak ada, tempat tinggalnya nggak ada. Nah, perusahaan juga bisa membebankan biaya atas mes ini Pak Epi. Tadi ya. Nah, jadi bedanya hanya 2, individual atau komunal. Nah, rame-rame atau sendirian. Nah, jadi kalau misalkan Pak Epi, bagi seluruh pegawai disediakan mes misalkan. Untuk daerah tertentu kan sangat wajar Pak Epi. Memang nggak ada yang lainnya, tempat kosan nggak ada. Mungkin di sana kontrakan nggak ada. Di Boven atau di Asmat gitu ya. Seperti misalkan betul ada di mungkin tidak nyewa mungkin ke penduduk karena nggak ada. Gitu ya. Betul. Nah, ada mes gitu lah ya. Betul, disediakan mes. Nah, itu tidak seluruhnya dikecualikan Pak Epi. Tidak ada batasan. Pokoknya sepanjang itu mes seluruh pegawai. Yang kedua adalah yang bersifat individual. Individu tadi ya, apartemen Pak Tommy. Misalkan mungkin pejabat tinggi lah ya. Karena alasan jabatan orang ini atau pegawai tadi. Komisaris gitu betul, lah ya. Komisaris tidak Pak Epi. Oh, komisaris tidak. Ya, jadi direktur ini diberikan fasilitas berupa rumah tinggal misalkan. Betul. Rumah tinggal disewakan entah apartemen, entah dia kontrakan sendirian. Penthouse gitu ya. Penthouse sangat. Mungkin juga kan Pak Epi. Nah, itu juga ada batasannya. Yang disinilah yang dibatasi. Kenapa? Itu berapa itu Pak Tommy? Batasannya adalah 2 juta per bulan. Per bulan ya. Jadi kalau sewa per bulannya ya. Dikontrakkan rumah seharga 3 juta
berarti 1 jutanya harus jadi penghasilannya Pak Direktur tadi. Ya, jadi contoh contohnya. lebih gamblang lagi. Nah, mungkin misalkan, sewanya 10 juta Pak Tommy. Nah, 10 juta tadi. Kalau apartemen kan mungkin nih, misalkan nih Pak Ebi, misalkan disewakan apartemen. Satu ya kan sangat juta. mungkin Pak Ebi. Kenapa? Apartemen kan mahal Pak Ebi. Mahal, iya betul. Jadi ada service charge, ada Semua bayar include PJM-nya, include. Nah, include semua. pokoknya keseluruhan Biaya total. keamanan Betul, itu ada porsi 2 juta yang ditanggung oleh kantor, artinya dikecualikan. Betul, dikecualikan. Yang 8 juta lebihnya, sisanya 8 itu penghasilan bagi si laki-laki yang namanya taxable tadi taxable, yang dapat dipajaki. Betul. Tambahan penghasilan yang dipajakin bagi penerimanya tadi. penerima manfaat, betul. Oke. Jelas Pak Tommy menurut saya. Siap. Selanjutnya ini mungkin 2 terakhir Pak Tommy. Yang pertama yang adalah fasilitas kendaraan Pak Tommy. Nah, kata kendaraan ini lazim banget Pak Tommy. Karena bagaimanapun karyawan atau pegawai kan butuh transportasi dah ya. Betul. Nah, gimana ini Pak Tommy? Perlakuan dengan natura atau kenikmatan yang baru nih PMK 66? Ya, jadi terkait dengan kendaraan eks dinas, kita batasi 2 Pak Ebi. Iya. Satu, bukan pemegang saham. Ada catatannya ya. Ada catatannya. Catatan 2 ini. Jadi syarat ini kumulatif toh Pak Ebi. Kumulatif. Bukan pemegang saham. Yang keduanya gajinya tidak lebih dari 100 juta. Tidak sampai ya. Tidak sampai 100 juta per bulan, dan harus kita lihat ke belakangnya Pak Ebi. Riwayatnya ada. Nah, 12 bulan ke belakang itu kan gajian tiap bulan. Jadi 12 bulan ke belakang itu harus kita lihat bahwa dia in total itu tidak lebih dari 100 juta. Jadi benar-benar ini memberikan keadilan lah menurut kita. Kenapa? Kalau boleh, mohon maaf Pak Tommy, saya potong. Jadi kalau boleh saya simpulkan, jadi kalau maksimal 100 juta yang disasar dari pajak natura kenikmatan ini adalah penghasilan yang gajinya lebih tinggi dari 100. Berarti yang lebih sejahtera lah Pak Tommy ya, yang sudah lebih kaya sejahtera. Lah Ya tadi kan balik, kalau lihat di teorinya kan ada toh equality toh Pak Ebi. Iya betul. Nah, kalau Pak dia Tommy, sudah by the kaya, way, ingat lagunya Rhoma Irama, Bang Rhoma Irama? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, ini kita cegah ini Pak Tommy ya, enggak cocok ini. Betul. Ya yang kaya ya dipajaki lebih tinggi. Kalau yang miskin ya jangan dipajakin lah ya. Kalau bisa ya kan. Kayak tadi komunal, rumah tinggal sampai 100 juta itu kan enggak dipajakin Pak Tommy. Ya, high wealth. Punya kesejahteraan yang lebih ya. Masa menyasar yang lebih sejahtera lah ya, yang lebih kaya gitu. Betul Pak Ebi. Betul. Kayaknya itu Pak Tommy. Jadi 5 bahasan tadi yang pokok yang ada isu tentang terkait PMK 66. Tapi ada satu lagi Pak Ebi yang ketinggalan. Nah, satu lagi ini memang ini sebagai closing Pak Tommy. Oh, jadi closing. Jadi satu ini saya nggak lupa Pak Tommy. Tapi ini yang penting istilahnya masa transisi. Masa transisi. Betul. Kapan saat terutang? Kan ini hal yang sangat-sangat baru Pak Tommy. Juli kan kemarin. Biar para admin pajak itu enggak kapan sih ini berlakunya, enggak bertanya-tanya. Gimana Pak Tommy? Bisa dijelaskan? Jadi untuk peralihan artinya masa transisi itu kita ada 3 Pak yang harus kita pahami. 3 hal ya. Pertama, atas natura atau kenikmatan yang kita dapatkan di tahun 2022. Tahun kemarin itu ya sudahlah. Artinya negara menganggap oke. Ya boleh kan? Saya katakan lupakan. Sudah. Betul. Ada masalah ya. Ada masalah. Lupakan. Betul. Yang kedua, kalau kita melihat bahwa PMK ini berlaku 1 Juli 2023 Pak Ebi. Betul. Sederhananya kan kita bagi 2. Satu semester pertama 2023 dan semester 2 2023. Nah, yang semester 1 artinya sebelum tanggal 1 Juli bagaimana perlakuannya? Nah, itu perusahaan sudah tidak perlu memotong. Karena kan sudah kejadian Pak Ebi. Kasihan juga kalau suruh memotong yang betul. Efeknya nanti efisiensinya tidak ada. Betul. Kasihan adminnya lah ya. Betul. Sangat lagi ya. Betul. Nah, itu pemberi kerja tidak perlu memotong. Tetapi bagi penerimanya karyawan itu harus menghitung sendiri. Jadi selama ini misalkan kita sudah diberikan fasilitas sekian itu harus dihitung menjadi tambahan penghasilan bagi si penerimanya. Jadi nanti di kan SPT tahunan Pak Ebi. Di tahun pajak 2023
23 kan? Ya, tahun pajak 2023 yang akan dilaporkan nanti kalau orang pribadi di tahun 2024. Maret 2024. Ya. Betul, itu harus diperhitungkan Ya. penghasilan tadi. Nah, yang ketiga adalah semester 2, artinya tanggal 1 Juli ke sana. Nah, itu perusahaan sudah harus mulai motong. Dua-duanya harus berperan ya. Berperan. Harus Jadi satunya motong. saling mengingatkan ya kan. Nah, bagi yang OP orang pribadinya itu harus ngoprak-oprak, bahasanya harus memberitahu pemberi kerjanya. Nah, kalau misalkan sebaliknya juga pemberi kerjanya juga harus ngasih tahu kan, nanti atas yang penghasilan tambahan berupa natura tadi akan dikenakan pajak, artinya akan ada pemotongan di gaji yang dia terima setiap bulannya. Jadi 3 item tadi itu adalah masa transisi yang diatur di dalam PMK 66 ini Pak Ebi. Kayaknya sudah kita sampaikan semua Pak Tommy. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau dibahas lebih lanjut, kita sangat terbuka. Di sini ada fungsional penyuluh Pak ya. Betul, betul Pak. Yang bisa berdiskusi atau menghubungi AR masing-masing. Bisa juga. Siapa sih AR saya? Nah, bisa bertanya. Atau mampirlah ke KPP ya kan. Kita di jalan apa Pak Tommy? Jalan Raya Mandala Muli. Kalau teman-teman kalau ini ya kantornya kan eye-catching banget ya, biru warna kuning. Biru kuning pokoknya. Satu-satunya di Merauke ya Pak Ebi. Iya. Keren. Kalau di jalan Mandala itu paling terlihat banget lah ya. Kalau nggak kelihatan nggak mungkin ya Pak Ebi ya, nggak mungkin lah ya. Mencerah banget soalnya kantor. Monggo. Jadi terbuka kami dari mulai jam 8 sampai jam 4 sore untuk pelayanan. Pelayanan. Oke. Begitu aja Pak Tommy. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama. Lain hari kita ketemu lagi. Terima kasih banyak. Kita salam dulu Pak Tommy. Podcast Pajak Merauke. Popame seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.